filosofi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai manusia dalam dunia digitalisasi atau dunia angka. Dewasa ini kita hidup di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita pun turut ambil bagian dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Contohnya saja, tampak dari cara berpakaian kita yang stylish, gadget seperti handphone, mewah dan canggih yang semakin banyak kita miliki. Cara berinteraksi dengan sesama menggunakan media sosial, lalu melakukan transaksi secara online, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, semua yang kita rasakan ini tak lebih dari sekedar angka-angka atau lebih dikenal dengan sebutan digitalisasi. Semuanya dapat kita mengerti dan perhitungkan dalam bentuk angka. Mulai dari usia kita, perekonomian, informasi, komunikasi, itu semua tak lain dan tak bukan adalah angka belaka. Tahu nggak sih, ternyata di dalam dunia filsafat ada loh filsuf yang membahas tentang angka dan pengaruhnya dalam dunia ini. Nama filsuf itu adalah Pythagoras. Nama Pythagoras mungkin tidak asing lagi bagi kita, apalagi bagi kita yang pernah duduk di bangku sekolah dan yang pernah belajar tentang matematika. Kita pasti mengenal yang namanya rumus Pythagoras atau teorema Pythagoras, yang isinya kurang lebih A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rumus atau formula Pythagoras ini sangat terkenal, bahkan masih digunakan sampai saat ini, terlebih dalam lingkup ilmu pengetahuan. Nah, dasar pemikiran Pythagoras mengenai angka atau bilangan ini ialah segala-galanya adalah bilangan dan dapat diterangkan dengan bilangan pula. Orang yang tahu dan mengerti akan bilangan akan mengetahui segala sesuatunya. Ya, kalau dipikir-pikir sih, pemikiran Pythagoras ini ada benarnya dan cukup masuk akal, karena kita pun merasakan bahwa mengetahui dan mengerti tentang angka sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang membuat angka ini menjadi tidak relevan bagi kita ialah ketika berbicara mengenai perasaan yang kita miliki. Seperti, sebesar apa sih rasa malas yang kita punya? Lalu sebesar apa rasa ingin tahu, rasa lapar, bahkan rasa rindu? Pernahkah kita menyadari bahwa hidup kita ternyata dipenuhi, bahkan diatur oleh angka-angka? Pernahkah kita menyadari dan bertanya kepada kita, mengapa kita harus makan 3 kali sehari? Mengapa kita harus bangun pada pagi hari dan tidur pada malam hari? Pernahkah kita bertanya, berapa lama kita memegang gadget atau handphone dalam sehari? Atau seberapa lama kita meluangkan waktu untuk bersama keluarga dibandingkan waktu berselancar di dunia maya atau sosial media? Pertanyaan tadi ingin menyampaikan kepada kita bahwa tanpa sadar kita pun larut dalam dunia angka. Kita dikendalikan oleh waktu yang adalah angka itu sendiri. Waktu atau angka tersebut bukan sesuatu yang hidup, namun bisa mengendalikan dan menentukan tindakan kita. Pertanyaan besarnya, mengapa bisa demikian? Nah, pemikiran Pythagoras yang mengemukakan bahwa orang yang tahu dan mengerti angka atau bilangan akan mengetahui segala sesuatu, mengandaikan bahwa kita mampu menggunakan angka itu untuk membantu dan menemukan apa yang menjadi keperluan kita sehari-hari.
Kitalah yang berperan sebagai tuan atas angka-angka tersebut. Kita jugalah yang seharusnya menentukan waktu untuk kita, bukan kita ditentukan oleh waktu itu. Pemahaman semacam ini kiranya membantu kita untuk lebih menyadari diri kita sebagai manusia yang menciptakan konsep angka, sekaligus juga terlibat di dalamnya tanpa terikat. Contoh sederhana, kita menentukan waktu kapan kita perlu bekerja, dan kita ikut terlibat di dalam waktu itu dengan bekerja, tanpa harus terikat dengan waktu tersebut. Pemahaman ini juga membantu kita dalam proses berpikir dan mengambil keputusan secara bijak, menjadikan kita lebih produktif dan berkualitas sebagai seorang pribadi yang memiliki akal pikiran dan kehendak bebas. Masing-masing kita memiliki potensi yang sangatlah besar dalam proses perkembangan dunia kita saat ini, dalam era globalisasi tentunya. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain di dalam kebersamaan. Nah, kita juga perlu berterima kasih loh kepada Bapak Pitagoras untuk pemikirannya yang membuat kita semakin mengetahui betapa jauh dan luasnya pengaruh angka-angka dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil ke depannya, kita sendirilah yang menentukan, memilih, bahkan menjalaninya sesuai dengan kehendak kita. So, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai manusia dalam dunia angka atau digitalisasi. Semoga pembahasan ini dapat berguna bagi kita semua dan menambah wawasan kita dan mulai menikmati dunia filsafat. Terima kasih dan sampai jumpa.